sama antara EVOS Legend melawan Execration. Oke, ternyata balik lagi. Yang di band adalah kita bertiga. Terlalu Apa? OP. Weh, oke. Nah ini dia teriak lagi nih. EVOS Roar, weh, mantap. EVOS Roar ini yang kita butuhkan. Dukungan dari kalian dan juga dukungan dari semua warga Indonesia untuk melihat pertandingan yang sangat bergengsi. Dan kita langsung aja melihat dari Selenanya bersama dengan Matilda sudah di band oleh masing-masing tim. Ya, apakah akan ada Digi ya? Digi yang bakal di-ban oleh Execration juga atau dari EVOS sendiri. Dan Jowhead, wow EVOS first pick tapi mereka nggak ingin untuk memakai Jowhead. Padahal itu adalah salah satu hero signature juga dari LG bisa kita bilang. Caklunya Pak Omawa emang cukup merepotkan. Tadi Jowheadnya ya. Iya, tadi kita juga dengar di Quickie tadi di pre-match. Di situ memang dari caster sama Philippines juga bilang jangan sampai Jowheadnya dilepas buat Execration. Benar, tapi EVOS sebenarnya mereka punya kesempatan melawan Jowhead karena mereka adalah first picker. Mereka first picknya. Betul. Yeah. Betul. Dan ya kita lihat sekarang Eve sih yang harus diwaspada juga kemarin itu Max dengan Eve-nya. Itu Max. Itu bahaya banget. Ngeri. Buat itu Max-nya. Apakah kali ini Kufra akan turun Omawa? Bisa jadi Bisa ya, jadi karena ya. di sini Papa Kufra akan berhadapan dengan kakek Kufra. Papa Kufra akan berhadapan dengan kakek Kufra. Baik. Tapi ternyata Estes kali ini udah langsung dibuang aja. Kemarin waktu lawan Blacklist juga EVOS menggunakan Estes, Meta Estes dan juga Granger kalau nggak salah. Gue lupa ingat sih. Bahkan untuk melawan dari Execration sendiri sebelumnya, mereka juga menggunakan Estes. Makanya untuk kali ini mereka udah tahu peta kekuatan mungkin dari sebagian strategi yang akan EVOS keluarkan. Makanya Estes dihilangkan. Estes dihilangkan. Menarik banget menunggu bagaimana EVOS bisa bangkit dari keterpurukan ketika kemarin kalah 3-0 dari Blacklist. Ini pasti akan ada strategi baru lagi dari coachnya, dari Zeiss. Dan ini akan menjadi partai hidup dan mati. Sudah ada Selena, Jowhead, Estes, Matilda. Tinggal kita menunggu siapa yang akan di-ban lagi oleh EVOS Legend. Link ternyata baik. KLVJ kali ini satu hero-nya udah dihilangkan. Buset. Wih, ngantuk Pak, dilihat-lihat. sih kenceng banget. Iya, ini kita di sini kesedot nih. Kesedot semua nih kita nih. Oke, jadi gak ada hero andalan dari Killvija dan ini benar-benar sih kalau Killvija dikasih assassin dia itu licin banget. Kemarin sudah terbukti sangat efisien sekali dari Killvija yang bisa masuk ketika teman-temannya yang lain ngumpanin aja. Dia tinggal makan dan dia makannya enak banget, lahap banget dia. Iya, dia makan itu kalau bisa dibilang kemarin di saat Killvija menggunakan link itu tuh hanya satu bar terakhir dari masing-masing hero lawan. Emang teman-temannya ini juga nggak lepas dari bagaimana 4 player lainnya dari Execration begitu baiknya menghantarkan damage. Ada Shadow Striker-nya juga yaitu Kelra yang sangat berbahaya sekali, kita udah sama-sama tahu. Mereka lah yang mencoba untuk mencicil dan dieksekusi langsung oleh KLVJ untuk last hit-nya. Yes, dan satu yang gue pengen tahu apakah di sini Halo kembali keluar kan, Harit Lunox kan? Oh iya. Ini combo Halo ini udah bahaya banget sih. Harit Lunox, tapi Popol Kupa menjadi pilihan untuk di-ban. Harit, Lunox, Yif masih terbuka, bahkan Yif yang langsung diamankan oleh EVOS Legend. Oke, Kelra berkesempatan untuk bisa mendapatkan Haritnya. Benedetta jangan dilupa. Benedetta juga terlepas. Bene Harit sih. Ben Harit. Bene Harit juga bagus. Bene Harit sih ngeri. Kalau disingkat jadi Bene Harit. Jadi itu Bene satu, Harit lah yang kedua lah. Karena dua-duanya bisa kabur dari Eve dan juga Benedetta bisa langsung straight ke backliner. Iya. Ke tempat dari posisi Eve. Ini sih ada Benetta, ada Harit, ini ternyata Lunox-nya. Lebih prefer Lunox. Oke. Belok jadi yang keluar. Belu, iya. Bene Lunox. Tapi kita masih menunggu dari EVOS Legend. Apakah assassin nanti akan di-ban kembali atau memang Benedetta akan menjadi core dari tim Execration? Ambil Aldous sekarang. Aldous Rafael. Oh iya, tapi playstyle balik lagi untuk EVOS. Sesiap apa mereka untuk berhadapan dengan kedua hero ini karena Benedettanya kemarin juga mainnya cukup jahat sih. Jahat, iya. Jahat banget malah Om kalau bisa dibilang mah Kelra ini. Dengan adanya Eve kayak begini mereka sepertinya akan mencoba untuk mengajak bermain dari Execration ini berkumpul, Pak. Ayo sok kita kumpul-kumpulan aja dan sekarang udah ada Harit dan juga Pakito. Berarti Pakitonya kemungkinan entah akan berada di XP-Lane ataupun akan menjadi milik dari LG. Bisa jadi. Karena kita masih belum tahu. Masih ada 2 hero lagi yang akan dilakukan picknya oleh EVOS Legend. Tentunya dari Execration ini waktunya mereka untuk melakukan pick. Bisa jadi ke arah jungler atau mungkin bisa ke arah supportnya. Ada Kufra sebenarnya kalau mau karena Kufra di sini bisa menetralkan Harit dan juga pastinya
Pakito ya. Yap. Wah, Yang kalau nggak ada bisa ngedes Kufra. terus-terusan juga. Jadi Kufra bisa jadi salah satu opsi yang bagus banget untuk execution. Yap. Ya meskipun mereka masih ada grok. Groknya di sini masih 100% Benar. untuk Chakno. Berapa kali bermain Om Wawa? 2 kali buat 2 kali 100%. Cuman Dua lebih kali. efisiennya dengan ada Kufra karena bisa Kufra. meng-counter sekaligus loh. Bahkan bisa mengganggu juga ke arah Eve-nya nanti. Tapi ternyata mereka lebih memilih ke arah Glue. Glue memang cukup merepotkan juga dari seorang Renzio, kita tahu. Execration dengan glue-nya dipakai oleh Renzio. Ini dia bisa melakukan speed fist, melakukan grab. Itu Iya. benar-benar on point banget. Bahkan mekaniknya terlalu tinggi menurut aku. Bisa dibilang bahwa Renzo ini dia benar-benar user dari glue. Yap. Dia cukup banyak untuk menggunakan glue 5 kali buat kita di sepanjang dari MS yang sekarang dengan win rate-nya 80%-an. Gila. Jadi bisa dibilang itu besar banget, dan bahkan ketika glue-nya coba untuk diambil oleh tim lawan kemarin, Yap. dia pakai counternya langsung. Itu dia. Dan yang ngelawan glue-nya dia sendiri. Jadi dia udah tahu inside outside-nya dari glue itu kayak gimana. Ngeri Iya, ya. Lu mau glue lagi mana juga dia tahu tuh percikan airnya kayak gimana. Oke, ada Alice yang dibuang serang satu, pull dari anti-match pun udah dihilangkan. Ya karena mengingat dari EVOS berulang kali kita melihat ada Pakito yang dipick, tapi ternyata bukan anti-match yang pakai. Yap. LJ yang LJ. pakai. LJ yang pakai beberapa Iya, kali pakai. dua kali. Mungkin ini udah mulai terbaca oleh anak-anak dari Execration, makanya mereka langsung menghilangkan Elish. Tapi Barats nantinya pun masih terbuka untuk penggunaan ataupun untuk anti-match bisa menggunakannya. Iya. Iya sih. Masih ada Barats juga yang cukup tanky juga. Walaupun Lunox udah di standby kan, Mbak. Ya, walaupun ada Lunox ya, tapi kita tahu anti-match tipikal juga player yang cukup sering mengambil resiko. Walaupun ada counter di bagian lawan, dia tetap pede untuk melawan itu semua. Oke, gak ada grok ya. Yap. Spike ke arah Chaknu karena memang groknya akan sangat merepotkan. Ketika dia sudah nempel dari tembok akan anti-CC, belum lagi dengan adanya wild charge yang bisa mengangkat teman-teman dari EVOS Legends. Tapi Yap. satu yang pasti ini Kufra sih yang harus diwaspadai juga. Kufra ya. Karena Kufranya bakal bisa nge-dash, nge-cancel si Harit dan juga LJ dengan Tiga hero pertama ini bisa dikontra sama Kufra semua gitu loh. If-nya di saat dia nantinya sedang mengeluarkan Rival Manipulation, kalau emang dengan jarak yang pas, ditabrak dengan Tyrant Revenge, didorong lagi dengan Tyrant Dash, ya udah Kelar. kegeser sedikit untuk If-nya. Iya, Kelar udah Rival Manipulation. Tapi ada Faramis ternyata counternya di yang Wow. di-ban. Ya. Ada Faramis berarti memang menghindari counter dari seorang Glue juga. Iya, lu gak mau pakai glue kalau tiba-tiba ada Faramis di depan. Langsung open skill satunya dan bubar semuanya. Bubar jalan. Bahkan gak cuma kena glue-nya, teman-teman yang lain di sampingnya kesambet Yap. juga semuanya. Kesamber semua ya, makanya Iya. udah Kesurupan hilang. Faramis, Pak. Oke, dan last ban EVOS Kufra kah untuk Chakno? Mengeliminasi semua possibility untuk hero-hero yang cukup comfort untuk Chakno. Karena sebenarnya kalau Kufra di ban gue rasa masih ada Akai sih buat dia. Masih Rasanya masih better gak sih? Iya. Daripada lawan Kufra yang bisa initiate juga. Tapi mudah-mudahan EVOS dapat Kufra ya, karena aku lebih prefer untuk Pakito di pick sama anti-match. Dengan komposisi yang digunakan oleh XS sekarang nih Om. Oke, Kufranya ternyata Kufra, bener aja ternyata seperti Kufra. apa yang udah Om Wawa bilang deh. Kasih ya. Untuk Om Lunox, Wiwi. Om Wiwi lagi, Om Wawa, Wawa. maaf. Wiwi Mini. Wiwi Mini dong jadi antar. Ini Lunoxnya akan berada di side atau di mid nih Om. Dengan Yes. 3 komposisi pertama loh. Ini Benedettanya masalahnya masih bisa kan pergi ke samping dengan Ya, Kill dengan- VG juga bisa. Iya, Kill dengan VJ juga. fleksibilitas yang digunakan bisa jadi jungler juga Bisa. gitu loh. Ini yang gue suka dari Execution, mereka juga bisa mainin hal yang sama. Cloud dari Kelra akan keluar Itu sekarang. dia Wah, masalahnya. Call-out-nya Kelra itu juga mengerikan. Yap. Kemarin benar-benar bikin snowballing, kita Yap. tahu sendiri. Dan ini memang PR besar banget untuk EVOS Legend. Mereka harus benar-benar melakukan pick ke arah dua Kaja. hero terakhir. Oh my God. Ternyata ada Kaja. Oke, dengan dipiknya Kaja di sini berarti untuk Eve-nya, mungkin untuk reaksi ini gak bakal aman banget sih. Ya. Ada flicker yang disimpan sama Kaja, dia sudah mulai harus berhati-hati. Van Jasper Karena tarik karena itu banget. akan nge-cancel Yap. real world manipulation. Iya. Mana. Positioning dari Persiknya juga emang udah ataupun dari Rexy, Ya. maaf, itu emang udah harus dipikirkan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ya balik lagi. Ini berarti Kaja. ya, Dong, ini menjawab pertanyaan lo. Apa? Kelra Lunox. Kelra Lunox ya. Kelra Lunox, Yap. karena Kajanya pasti itu Max. Benar. Oke. Dan Benedetta berarti akan kill VJ. Ya, seharusnya ya. Oke. Karena dia assassin user juga. Let's see. 2 pick terakhir dari Evo, 1 Oh, lapu-lapu pastinya lapu-lapu, untuk oke. anti-mates, dan yang terakhir. Lancelot. Lancelot, Wow, ini dia. untuk Ini Persik. dia. Tapi bahaya banget sih, lo pakai Lancelot ada. Ada Kaja ya. Oh enggak sih, gue kira ada Kufra dari kaget udah di ban. Kufra udah di ban. Kaja sih. Bagaimana nantinya Persik apakah dia bisa Nah, masuk dengan Haritnya? Ya, apalagi dengan adanya Kaja dan Execution di sini Iya. adalah Kajanya bakal agak nyaman lah Iya. istilahnya, karena dia nggak perlu nunggu flickernya buat pakai defense judgment. Benar. Iya. Itu dia. Semua hero dari
EVOS Legends ini initiate ke depan. Lapu, yes. Lancelot, bahkan Pakito juga. Iya. Dari Rexy sendiri bisa dibilang dengan Ngedash zaman ke depan Porsche juga. apa dia bakal ngedashnya di area itu juga nih. Parsha kali ini udah diamankan oleh pemain dari Execration. Jadi buat teman-teman semua inilah 5 hero yang udah diambil. Ini dia match pertama kita di final lower bracket menentukan siapa nantinya yang akan terbang menuju babak grand final untuk langsung bertemu dengan Blacklist International. Game pertama menentukan siapakah yang mentalnya akan ke boost atau mereka hanya akan terbakar jauh lebih dalam lagi. Dengan Lancelot, Eve, Pakito, Harin, dan juga udah ada lapu-lapu untuk EVOS Legends. Dan di sisi kanannya sudah ada Execration dengan Benedetta, Lunox, Clue, Kaja, Parsha yang akan menghadapi pertarungan yang cukup sengit dengan EVOS Legends di game yang pertama ini untuk menentukan best of 5. Poin pertama sangat penting di game kali ini. Oke, ini dia Om Wawa, ini dia Gio. Sesaat lagi akan ada yang terbuka. Ini dia black hole-nya. Udah siap untuk langsung keluar. Dan juga Land of Dawn, kita datang. Kita sudah datang ke Land of Dawn untuk mendukung tim EVOS Legends tentunya dari Indonesia. Tapi sabar sejenak teman-teman semua, rakyat-rakyat Mobile Legends. Game harus di-pause. Yap. Mungkin ada sedikit teknikalisme entah itu dari EVOS Legend ataupun dari Execration. Mari kita sabar sebentar, kita tunggu terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman semua yang mau menitipkan salam atau dukungan, toh langsung aja ke kolom komen kita, langsung aja berikan dukungan-dukungan kalian. Tapi kalau kalian ingin memberikan komen-komen unik juga silahkan nongol di kolom komen kita, nanti akan kita bacakan. Dan juga kalian bisa langsung menuju ke Instagram dari Gio Joshua, dari Papulung, dan dari Om Wawa. Om Wawa. Nantinya apabila ada kesempatan dan contohnya mungkin dalam technical pause seperti ini, pesan-pesan yang kalian DM-kan langsung ke kita akan kita bacakan. Kalau kalian ingin nge-follow-nya, yo silahkan. Monggo Kita di-follow. bersilaturahmi. Betul. Kita Monggo. kawal bersama-sama EVOS Legends untuk naik ke upper bracket. Oke, masih ada ping issue kali ini ya guys. Jadi teman-teman semua berharap sabar sejenak karena tadi kalau kita lihat dari handphone anti-match tadi sepertinya ke restart gitu Pak. Jadi dia relock lagi lah. Gak masalah karena memang untuk pertandingan sekelas MSC ini yang namanya fair play itu dijunjung tinggi Pak Pulung dan juga Om Wawa. Nah ini dan ini udah mulai rame banget nih yang langsung ngirim ataupun ngirim pesannya ke Pulung nih ya. Semoga hari ini EVOS menang dan para caster juga tetap semangat dan tetap memberikan dukungan buat perwakilan kita yaitu EVOS Legends. Ini dari siapa nih? Dari Genzi Sinaga. Siapa lagi nih ya? Ada dari Dewi Setiati. Indo Pride save the day, EVOS go 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 to grand final, #EVOS win. Amin. Dukungan yang luar biasa sekali tentunya dari kalian. Ini akan menjadi moral boosting bagi tim yang bertanding terutama EVOS Legend tentunya. Iya, ini ada lagi nih dari Jamaluddin untuk seluruh EVOS fam dan juga fans lainnya. #Indo Pride, mari berdoa untuk EVOS Legend. Tinggalkan perbedaan dan hal-hal negatif, saatnya bersatu untuk Indonesia. Mari bersatu untuk Indonesia. Bismillah, bawa kembali pulang piala ke Indonesia. #EVOS Roar. Iya, baik-baik banget komen-komennya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini yang kita butuhkan, moral boosting seperti ini. Karena pertandingan ini kan sekali lagi gue ingetin bahwa pertandingan ini adalah pertandingan hidup dan mati. Pertandingan yang menentukan siapa yang akan menjadi yang menemani yang menemani Blacklist. Betul, menjadi finalis nanti. Menjadi finalis. Untuk berhadapan dengan Blacklist, tapi yang pasti ya mari kita doakan yang terbaik untuk EVOS Legends, tapi pasti untuk yang terbaik juga untuk seluruh tim agar bisa memberikan kita match yang menarik banget Pak Pulung. Itu dia Bapak Om. Pastinya ini kita tunggu aja bagaimana game yang menarik akankah diberikan ataukah nanti akan ada skor 3-0, entah itu 3-1 ataupun 3-2, apapun hasilnya. Mudah-mudahan kita bisa melihat hasil yang terbaik dari EVOS Legends. Amin. Semua doa yang terbaik untuk EVOS Legends tentunya. Tapi kita juga jangan jumawa. Maksudnya adalah tetap respect kepada tim lain juga. Karena mereka juga bertanding untuk negaranya ini semuanya sama-sama udah pride untuk negara masing-masing Pak. Semuanya udah ngomong kayak mereka berjuang untuk our country gitu loh. Betul. Lihat kemarin Blacklist, lihat kemarin Execration ketika menang langsung membawa bendera Filipina ya. Iya. Dan itu tanda nasionalisme sangat tinggi dan kita sebagai warga Indonesia tentunya harus menghargai mereka juga. Memang kompetisi ya kompetisi, tapi di luar itu ya kita semua saling bersaudara. Itu dia teman-teman. Seperti Winda Basudara. Iya Pak. Kenapa
nama om kita ada juga di sana. Iya, bisa sampai ke sana gitu ya. Ada komen-komen lucu lagi Pak Pulung atau komen-komen positif dari teman-teman Banyak banget kita? Pak, ini mau dibacain lagi nih? Boleh. Boleh, kita bacain lagi nih ya. Nih ada nih dari B Tulungagung, semangat Divos katanya, gitu doang, singkat, padat, jelas, aktual, tajam, terpercaya. Tapi gimana lo udah bisa buat pantun 3 baris nggak? Belum bisa om, belum ya? nyampe ilmu gua. Selama ini cuma 2, itu tadi 1 tuh tadi. Iya tadi itu singkat, padat, jelas, aktual, tajam, terpercaya, 1 doang om ya. Oke, 1 doang berarti. 3 belum ya? Kalau 3 kayak gimana Om Awa? Mana saya tahu. Oh, Saya juga masih mencari tahu gitu. Kirain Om Awa udah tahu caranya. Tiba-tiba nanyain kan ya. Mana lagi nih? Mana Ini lagi nih? kita juga lihat dari Instagram kita Wah, masing-masing. ada juga nih dari Rayandra, Pak gift skin, buset dah. Oh, Iya, ampe ya. bisa ya ke situ ya. Bisa ya gift skin ya. Oh, mau tahu dapat skin gimana? Ah. Nah, makanya nonton terus MSC di hari ini karena nanti kita akan membagikan 4 juta Total 4 juta diamond ya. Itu luar biasa banyak ya loh. Total 4 juta diamond. Gio buat apa? Buat beli skin, buat beli hero, buat Ria. Wah. Ya udah kalau gitu sepertinya kita sudah ready untuk langsung menuju ke game-nya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Alright. Ini dia para player udah pada siap semua dan kita langsung menuju Land of Dawn. Di situ udah ada trio masketir, Etomax, Caknu dan juga KLVJ. Wah ini ngeri sih. Mereka punya 2 burung di bagian mid yang pastinya memiliki ability yang berbeda nih Pak ya. Iya. Yang satu suka ngedash ke depan, yang satu juga punya movement speed yang tinggi banget kalau dengan berubah dengan wings by wingnya. Dia bisa melawan rotasi dengan cukup cepat berpindah kemanapun. LG sendirian aja berbeda gaya permainannya untuk kali ini kita lihat. Biasanya menit segini dia udah sampai depan Pak. Iya biasa udah ngeharas jungler milik musuh ya. Tapi kali ini dia lebih memilih untuk bermain safe karena kita lihat sendiri dari Caknunya juga selalu standby menjaga pergerakan dari LG-nya sendiri Pak Pulung. Ya apalagi Kaja bisa nyicil dari jarak yang cukup jauh juga ke arah dari Pakito. Dan memang benar kayak yang Pulung juga bilang, kemarin kalau kita lihat playstyle dari Pakito untuk LG sendiri adalah selalu menempel core milik lawan. Dia ditempelin pokoknya tinju-tinju terus-terusan. Tapi kali ini Caknu ternyata menjadi salah satu pengalihan isu. Oke, tapi lapu-lapu di bagian atas anti match-nya sedikit lagi SP tersisa. Itu Max masih mencoba untuk mengejar dia, pastinya masih cooldown dalam energy impact dan juga Curse of Crow-nya. Tapi first blood tercipta, first blood terjadi, sayang sekali. Bahkan sudah kehilangan flickernya untuk seorang anti-match di situ ya. Dan rotasi yang dilakukan oleh Etomax tadi baik sekali, dia langsung berada di arah top lane sana mencoba untuk mengganggu dan akhirnya membuahkan hasil yang positif. Tapi kali ini Rexy berhadapan dengan Etomax ya, Rexy udah mulai sekatul mau tapi ada versi kali ini dengan Phantom Execute ya belum bisa menumbangkan, tapi Yves dari Rexy bisa menjawab keraguan dan membantai seorang Etomax. Iya baik Bang, hanya saja Rexy tertinggal di bagian belakang. Informasi seperti ini langsung dimanfaatkan aja oleh Benedetta. Untuk KLVJ berhasil mendapatkan 1 player yaitu Rexy. Walaupun tadi point blast-nya berhasil mendapatkan ke arah Parsha. Ya dan ini dia untuk turtle setup yang akan dilakukan oleh Execration. Lagi selalu turtle yang pertama menjadi acuan kita dari Yang dikeluarkan oleh versi tapi belum bisa menumbangkan kajanya di situ. Dan turtle-nya didapatkan oleh versi. What a retribution! What a play! Bukan lagi retribution Warkop. Bukan lagi. Terbaik, luar biasa sekali bagaimana penggunaan timing dari retribution yang dimiliki oleh Versik mengakibatkan turtle yang pertama walaupun dalam keadaan yang tadi cukup kurang menguntungkan berhasil didapatkan oleh EVOS Legends. Karena kesabaran adalah kunci. Iya, kesabaran adalah kunci Pak ya. Betul, tapi ancaman force dikeluarkan oleh Clover kali ini mencoba untuk memukul mundur Lunox-nya dan berhasil dipukul mundur, tapi di arah midnya mereka selalu bertiga Pak. Weh, Rexy yang terlalu maju. Ini menjadi sebuah titik tidak baik dan benar aja Rexy-nya berhasil langsung diambil walaupun mereka udah kehilangan sama-sama supportnya. Pakito kali ini langsung di Divine Judgment aja ditarik masuk ke dalam 1 outer turret dari Execration. Rugi 1000, rugi 2. Berbalas 1 Pak Pulung. Yoi, Clovernya. Belum sempat melakukan Chrono Dash ataupun Synchro Vision karena sebelumnya Zaman Force udah di pop up. Sayang sekali, 1 player untuk berada di gold lane menjadi sebuah kerugian apabila hilang. Ini dia itemnya Om. Yes, dan belum ada kali ini sebenarnya jadi item-item attack dari Legends belum ada yang selesai.
kembali. Yap. Itu dia. Hehehe, anti-match mau dibawa kemana? Itu dia Renzio-nya masih punya flicker dan masih bisa bertahan dari kedua hero ini. Bahkan untuk anti-match ingin pulang aja enggak boleh. Dicolek lagi. Sempat-sempatnya diganggu ya oleh Renzio kali ini. Ada Cakno yang terus apa ya, kalau bisa dibilang dia selalu masuk di sana dan Caknunya harus tumbang karena ada Vercik yang datang membantu pergerakan dari LG. Tapi kali ini Kera menjadi korban berikutnya. Ada Zaman Force dikeluarkan, Kera sendirian walaupun dari seorang Clover harus tumbang, tapi Keranya sendirian di situ. LG dan juga Vercik mencoba untuk menembakkan, ternyata masih ada Brilliant Order di situ. Apakah selamat? Ternyata tidak bisa selamat lagi. Kehilangan masing-masing satu gold lane, walaupun untuk kali ini Clovernya udah 2 kali harus menghilang. Ada Chanu juga ingin maju ke bagian depan. LG mundur dulu dengan darah yang gak begitu banyak, tapi ada Turtle yang udah ready. Harusnya untuk kali ini kita lihat bagaimana rotasi yang dilakukan oleh anak-anak EVOS. Udah ada lapu-lapu yang bergerak, udah ada Rex yang bergerak juga. Ada Real Manipulation mungkin sesaat lagi, tapi ternyata di saat dia masuk ke bagian depan di Just langsung menarik dirinya. Rexinya mengeluarkan satu Real Manipulation, tapi langsung ada backupan. Udah ada satu Phantom Execution untuk Renzio-nya. Tidak akan bisa bertahan lagi, sementara untuk KLVJ masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Untungnya dari Vercik dan juga KLVJ masih sama-sama selamat, tapi Clover kali ini sendirian berhadapan dengan KLVJ dan juga Kera. Bahkan Ores buff milih sama Vercik udah mulai diganggu-ganggu aja, udah mulai di-pop up aja di sana. Ada LG tapi yang melakukan defensif terlebih dahulu bersama dengan Clover kali ini. Zaman Force dikeluarkan, masih ada final blow untuk kabur dari KLVJ-nya. Wow. 2 sword skill udah langsung dikeluarkan guna untuk melindungi satu orange buff aja ya. Dan itulah yang terjadi, tapi setidaknya ada hal baik yaitu KLVJ gagal untuk mengambil satu orange buff. Chanu udah set up position. Ada Rexy yang cukup maju ke bagian tengah. Akankah Rexy berhasil diambil? Ini dia positioning dari Rexy. Sangat-sangat berbahaya sekali, di mana ada Kaja di bagian mid yang siap untuk langsung menarik satu player tersebut. Bahkan kalau kita lihat ya Kajanya dari Caknu, untuk presentasi menariknya ini cukup baik sekali. Rexy udah 4 kali tumbang dari 3 kill, bahkan 2 assist diamankan Caknu. Ini menandakan bahwa positioning dari seorang Rexy mau nggak mau harus lebih hati-hati. Iya, harus lebih hati-hati lagi ya Om Ewa ya. Ya, dan gue rasa dari adanya Kaja juga di sini bahwa Execution mereka bisa mengandalkan di early game. Bahkan ketika udah nginjak level 4, Kajanya pastinya udah aktif banget sih. Dan dia bakal keliling, dia bakal coba untuk tangkap pemain-pemain EVOS yang mencoba untuk bermain agresif. Oke, ini dia Rexy masih sendirian aja, mundur ke bagian belakang, gak mau terlalu maju ke bagian depan lagi. Ada Vercik, Lancelot, Phantom Execution langsung dikeluarkan ke bagian depan. Ada Tonros juga, Chanunya masih bisa mundur ke bagian belakang. Ada Void Crystal juga dikeluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minion. Tapi Hari di bagian bawah dikeroyok oleh 2 orang sekaligus, gak bisa melakukan banyak hal. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Terjadi sebuah aksi penculikan. LG dan juga Rexy langsung turun untuk memberikan ataupun menghilangkan satu wave minion agar outer turret mereka aman. Apalagi karena ada Turtle juga yang ada di bagian bawah kali ini. Dari tim Execution sepertinya udah langsung ambil ke objektif tersebut, karena di top lane dari seorang Renzio dan juga dari Anti-Match saling berjibaku. Dan Turtle yang ketiga sepertinya tanpa ada hambatan, Pak Pulung. Itu dia, dan sekarang again and again untuk Caknunya mulai memberikan sebuah efek yang sangat mengerikan. Udah ada Electro Final Flow di bagian tengah. Anti-Match berjuang seorang diri. Rexy di bagian belakang belum mengeluarkan juga satu revelation, tapi Chanu ini dia. Oh my god, untuk lapu-lapunya benar-benar melawan satu dunia. 5 orang sekaligus dihajar di bagian tengah. 1 orang menjadi korban. Clover pun hadir, Zaman pun dikeluarkan. Malah mereka sekarang memberikan sebuah tekanan, walaupun ada Feather Strike yang dikeluarkan oleh satu player dari Execution kali ini. Cukup rugi ya Pak Pulung dan juga Om Wawa ketika Vercik harus tumbang di peperangan tadi, dan akhirnya Turtle bisa diamankan oleh Execution. Iya. Yang ruginya sebenarnya bukan ke arah dari Turtle yang bisa nembak atau gimana ya. Yang itu adalah bahwa flicker gak harus dipakai oleh Kaja, dan ini udah dipakai flicker kali ini dikeluarkan oleh seorang Caknunya. Bahkan Ivan Jasmine menumbangkan Clover. Feather Ice Strike mencoba untuk menumbangkan LJ, tapi LJ masih ada flicker untuk mundur kali ini. Anti-Match 1-on-1, tapi ada KLVJ juga yang datang membantu kali ini dari seorang Execution. Bahkan Anti-Match-nya udah sekaratul maut, gak bisa kemana-mana lagi. KLVJ-nya masih terlalu tanky, masih terlalu kuat. Bahkan Renzio tidak berkurang darahnya. Wah. Ya, dengan adanya Curse Helm dan juga dengan ultimate dia, split-splitnya yang bisa mendapatkan 35% HP ketika naik ke atas kepala dari lawannya. Itu hero yang sangat diandalkan oleh Execution sih menurutku dulu. Salah satu kayak piece of puzzle-nya mereka.
Tapi ternyata Clovernya tumbang di area bawah. Tapi nggak sampai di situ aja. Dari itu Max yang mencoba untuk Federal Strike digagalkan oleh seorang LJ. Bahkan Parsianya ditumbangkan oleh Vertic. Kali ini Rexy berada di belakang sendirian berada dengan kill VJ. Gak bisa ngapa-ngapain. Dan Vertic mendapatkan double kill. Dan tershutdown juga Lunox dari Kera. 2 untuk 3 masih dalam masa-masa kerugian juga untuk EVOS Legend. Dari networknya juga udah mulai ada jaraknya, entah itu 1000 ataupun 2000 di bagian atas. Untuk kali ini ada Renjo yang menggunakan glue-nya melakukan sebuah initiate ataupun split push terhadap satu inner turret, tapi hanya mengantarkan wave minion. Dia pun ingin pergi ke tengah lagi, melakukan sebuah initiate lagi bersama dengan rekan-rekannya, dan ternyata ada technical issue lagi. Oke, tahan dulu sebentar teman-teman, situasinya cukup memanas. Memanas banget sih di sini. Kelihatan banget perbedaan execution di arah group stage dan sekarang di lower bracket final. Mereka kayak seakan-akan menunjukkan benar-benar kualitas mereka, menunjukkan bahwa mereka udah belajar banget tentang EVOS Legend. Banyak hal dipelajari dari ketika melawan Blacklist kemarin atau mungkin ketika mereka menghadapi EVOS di group stage, dan ini bekal yang baik sekali untuk execution, terutama di arah early bahkan sampai ke arah mid game seperti sekarang. Ya, gue rasa mereka bisa pegang kendali permainan karena mereka punya Kaja. Kaja di sini yang membuat permainan dari EVOS Legends agak sedikit ragu-ragu untuk keluar. Jadi ketika mereka coba untuk melakukan inisiasi, ketika ada Kaja yang muncul di mapnya, itu ya pasti ragu lah. Apakah Divine Judgment-nya masih ada? Dan kalaupun nggak ada, apakah flickernya ada? Ini bakal keluar dari mana? Kalau Kaja nggak ada di map, dia ada di mana? Ya, dan seperti yang tadi udah kita lihat dari execution, mereka menarik siapapun, Om. Iya, early game ya harus siapapun early game juga mereka ajar menarik siapapun. Ini yang membuat permainan dari early game EVOS Legend itu tuh ragu banget Pak, seperti apa yang udah dibilang oleh Om Wawa tadi gitu. Ini mau maju sulit, mau maju diculik satu nantinya kalau untuk tim fight kalah orang, kalah kuantitas gitu, yang 1-5, yang 1-4, apalagi kejadian-kejadian itu sering terjadi sebelum Turtle nongol. Ditambah lagi Pak Pulung, Divine Judgment dari Kaja ini kan tadi Pak Pulung bilang kalau ini mau narik siapa aja. Narik LJ pun nggak masalah karena kita tahu LJ juga darahnya sebagai Pakuito, sebagai tank nggak terlalu tebal juga. Nggak terlalu tebal. Sebenarnya untuk di early game semua nggak ada yang tebal sama sekali. Dan mereka punya Parsia. Dia punya Parsia. Itu langsung nge-damage gede banget. Federer struggle ditarik dengan Divine Judgment. Wow, man. Ampun dah ini gimana ya permainan dari EVOS Legends untuk di early game-nya cukup dikunci. Ini emang ini faktanya, ini yang kita lihat bareng-bareng gitu. Bahkan ini bergerak nggak cuman di area mid lane aja. Mereka tadi kita lihat untuk si Clover-nya di bawah berkali-kali juga mendapatkan gangguan. Bahkan ada gerakan dari Kaja juga yang turun ke area god lane-nya, mengakibatkan dari tiap lini ataupun tiap lane dari EVOS Legend sulit, Pak. Sulit. Terutama di mid dan juga bottom ya. Tapi kalau kita lihat anti match ya dia benar-benar udah cukup dibilang aman, tapi memang karena kalah dua lane ini yang mau bikin repot juga untuk orang anti matchnya. Walaupun dari EVOS Legends sekarang ada sebuah keuntungan di mana mereka bisa mendapatkan satu center turretnya. Dapat satu center turretnya. Benar. Jadi mereka setidaknya bisa mendorong mundur sedikit area pertahanan dimiliki oleh Execration, membuat gelap sedikit mapnya agar mereka tidak bisa terlalu masuk ke dalam bush, melakukan sebuah initiate dan menarik siapapun player dari EVOS Legends. Dan ada glue juga sih. Kita tahu Kaja ada Divine Judgment. Glue dia juga punya split. Hal yang sama bisa dilakukan mirip seperti Kaja. Dan ini bahkan dengan cooldown yang sangat-sangat cepat sekali kalau untuk glue-nya. Dan itu tadi terbukti kan. Benar. Anti-match ya tadi yang top lane-nya. Anti-match. 1 lawan 2 tadi. 1 lawan 2. Selalu ada kisah-kisah seperti tarik lagi ke belakang, dan kalau sampai dari mungkin dari tim EVOS Legends mereka udah lagi cooldown untuk flickernya, itu pasti bisa ditarik ke belakang lagi sama Glue. Karena tadi yang bisa nyelamatin cuma flicker. Cuma flicker. Mau nggak mau flicker. Mau nggak mau harus flicker jauh, karena kalau enggak ya itu grab-grabnya bakal lari lagi ke belakang gitu. Aduh, ini harus muter otak sih, serius. EVOS Legends harus muter otak dengan sangat cepat, tapi setidaknya dengan beberapa kerugian ataupun sebuah tekanan yang diberikan oleh Execration tadi, ada hal-hal baiknya juga yang mereka perlihatkan. Entah itu Turtle dicolong dari Turtle yang pertama, satu center turret di bagian tengah udah mereka bisa ambil juga, satu objektif di atas juga mereka udah berhasil kumpul ataupun hancurkan. Hanya tinggal bagaimana mempertahankan, dan juga nantinya kita lihat antara Lapu-Lapu dan juga Pakito, dua sosok inilah yang harus ngobrak-ngabrik banget, Pak. Mereka punya Rexy positioningnya harus lebih baik lagi. Gak bisa kayak 4-5 menit pertama kayak tadi. Udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Kalau bisa sekalipun aja untuk ke depan ini udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi, karena itu akan menambah pundi-pundi gold juga untuk Execration, dan tentunya kerugi banget. Kita membutuhkan sosok untuk high groundnya atau untuk maju ke depan dengan ada reload manipulation yang dilakukan. Karena itu kan akan head to head dengan Feather Ice Track yang dimiliki oleh Parsia. Betul, tapi ya
susah sih untuk Rexy ketika dia mau coba lagi buka untuk real world manipulation, dia langsung jadi target. Iya. Begitu banyak yang ke belakang, Benedetta juga bisa langsung ke backlinernya, Kajanya pasti lompat, terus masih ada Lunox. Jadi ya semuanya ini masih bisa diandalkan oleh Execration, dan dari EVOS tadi kalau kita lihat yang paling bekerja keras sebenarnya ada Versik dengan Lancelot dia yang bisa menahan untuk sementara waktu, tapi balik lagi kita tahu bahwa Lancelot di sini ketika dia masuk ke late game ini adalah fall off. Yap. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu dia, jangan sampai ngeri banget dia dibawa ke late juga nantinya Execration. Itu bisa dibilang adalah playgroundnya mereka. Betul. Taman bermainnya mereka gitu. Wilayah mereka. Iya kan? Yeah. Mereka adalah tim yang paling lama buat mainnya, average in game-nya. Benar. Execration. Iya. Terakhir itu kalau mereka bermain untuk di MPLPH yang kemarin 50 menit, Pak. Kemarin 28 menit kalau nggak Kemarin salah. juga. Kemarin juga 28 menit. Sebelumnya mereka di saat di MPL waktu 50 menit, Pak. Dan itu best of 5 juga, Pak. Gimana stamina mereka, gimana konsentrasi mereka, itu bisa bertahan selama itu, Pak. Ya, apalagi hero mereka nih hero-hero yang bisa dibilang cukup late game sih. Ada Glue ya kan, ada Kaja, Parsha juga. Tapi kalau dari EVOS Haritnya ini Tiap haritnya lah. Ngomong lagi nunggu Haritnya nih ya. Kalau Haritnya bisa nyala di waktu yang tepat, ini dia kita nantikan. Clover menjadi striker bayangan yang Betul. Karena ya balik lagi ya semuanya udah dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka harus berharap banget agar Harit bisa mendapatkan itemnya secepat mungkin. Oke, hanya saja gini deh. Kalau dari tadi kita lihat di saat Kajanya melakukan Divine Judgment, itu auto die pemain EVOS. Oh, siapapun juga yang ditarik langsung hilang kan. Siapapun ditarik tadi langsung belum auto ada yang die. selamat ya? Belum ada yang selamat. Belum. Yang melakukan perlawanan ada lapu-lapu. Oke. Tapi ujung-ujungnya modar. Kena juga. Cuma nantinya apabila di saat ada sebuah aksi penarikan lalu EVOS bisa ngelawan, ini harusnya akan menjadi sebuah keuntungan. Kenapa? Karena di saat ada sebuah Divine Judgment dikeluar, itu tuh langsung diikutin dengan soft skill lainnya gitu. Jadi follow up-nya lebih gede juga. Iya, follow up ke situ lalu dia bisa bertahan. Nah, serangan dari EVOS ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena pastinya ada cooldown, pastinya ada sesuatu yang menghilang juga dari pemain Execration. Iya, mungkin kalau fall down-nya dari Execration Kaja di late game itu agak sulit untuk diandalkan. Kenapa? Karena ketika dia lagi narik Divine Judgment gak langsung mati. Benar. Itu tipis PR-nya. darahnya. Langsung tipis masih bisa kabur. Nah, itu ketika ada resource skill yang sudah hilang seperti itu, Kaja langsung hilang efektivitasnya. Sekarang dia bagus banget ya karena sekali narik hilang satu. Iya, sekali narik hilang satu. Masih early 4 lawan 5 ya. Tapi kalau lu tarik gak mati 5 lawan 5 tiba-tiba masih bisa perlawanan dari EVOS. Belum lagi nantinya untuk di late game kemungkinan kan untuk pemain kebanyakan udah stick together semua nih. Ya paling kebanyakan kita ngeliat ada strategi itu 1-4. Satunya split, yang 4-nya berkumpul gitu. Ya pergerakan untuk aja juga agak jadi semakin tipis. Dan yang pasti sih di atas menit ke-15 ya Kaja bakal sangat bergantung untuk flickernya dia. Dia nggak bisa kayak tadi. Tadi kalau kita lihat dia jalan kaki aja. Santai aja bisa. Oke. Tapi kalau masuk ke late game, kalau nggak ada flicker, lu nggak bakal bisa aneh-aneh. Ya. Ini. Kecuali ada yang Shadow Mash ya. Kalau Shadow Mash masih bisa gitu. Tapi Lightning Bomb-nya nggak bakal bisa menyelamatkan. Iya, kalau nggak ada flicker, musuh pasti bisa lihat Kajanya di sini. Gue bakal menjauh dulu lah. Karena kita tahu kan stick 5 udah. Jadi bisa ada bait-bait juga yang dikasihkan sama tim lawan. Apalagi tipikal Kaja memang tipikal hero yang harus bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada perlawanan atau perlakuan dari split push, menurut aku EVOS ini masih bisa menang. Nah itu dia, mudah-mudahan lah ya ini semua permasalahan dari Technical Isunya juga cepat selesai. Amin. Karena sebelumnya ini kita juga udah makin banyak banget yang nge-DM-in Pulung, nggak tahu nih yang nge-DM-in Gio ataupun nge-DM-in Om Wawa juga banyak banget. Biasanya yang nge-DM-in Om Wawa itu masuknya ke email loh. Gua bocorin di sini ya. Ada. Janjinya. Nah, kita pertahankan seperti ini. Oke. Ini siapa ini ya? Mau gitu. Kan biar mama saya bangga gitu anaknya maksudnya. Udah kalau begitu. Let's go. Siap. Ini dia waktunya kita menuju ke Land of Dawn. Let's go. Alright, akhirnya ditunggu-tunggu telah datang. Tapi ternyata kita lihat dari menit ke 9:38 16 masih dipegang oleh Execration. Bahkan mid lane-nya sudah diamankan oleh EVOS Legends. Yoi, untuk satu center turret yang berada di area mid menjadi sebuah keuntungan lebih untuk EVOS, di mana mereka bisa mendorong mundur dari area mid. Ada Lord yang udah nongol juga. Kita udah masuk ke menit 9 dan hampir ke menit 10. Udah ada Rencio di bagian atas, tepat berada di depan Ibetara. Dan sekarang udah ada Izzy langsung dicari begitu aja. Udah langsung di defense begitu aja. Namun Zaman Force
Forza berhasil mendorong mundur. Wah, Namun di Renzio. bagian belakang, Renzio langsung memotong, ngedinai rotation, berhasil untuk mendapatkan haritnya. Dua orang dari EVOS Legends sayang sekali, harus segera ditangkap. Namun di tempatnya berbeda, pertempuran masih terjadi. Dua orang juga dari Execution langsung dibalaskan begitu aja. Renzio-nya mencoba untuk langsung mendorong mundur pergerakan dari anak EVOS Legends. Tapi tenang, masih ada LG dengan tumbukannya. Dengan satu pukulan masuk langsung ke arah rahang dari Renzio. Renzio-nya pun langsung trauma mundur ke bagian belakang. 2 tadi dari peperangan yang dilakukan oleh EVOS Legends juga Execution. Tapi aku benar-benar notice dari Versiknya, dia tiba-tiba masuk ke depan menghilangkan Kaja dan juga Parsialnya tadi. Untuk kita lihat Versik masih berada di garis depan, mencoba untuk melakukan penyerangan tapi harus sabar. LG-nya di sisi kanan dan juga Rexy di sisi kanan, harus sabar. Harus rotasi dulu terlebih untuk memulai peperangan. Iya. Harus set up ulang lagi. Ini dia anti-match-nya di bagian atas. Udah ada Renzio juga yang langsung berhadapan 1v1. Anti-match siap untuk memotong satu wave minion. Di bagian Lord-nya udah ada sebuah colekan-colekan, ada sebuah pergerakan. Tapi LG darahnya sedikit lagi. Udah nggak efisien untuk LG bisa maju. Udah bisa meng-cover rekan-rekannya tapi mendadak zaman Ford. Udah ada Federal Strike juga. Lordnya sedikit lagi tapi shutdown tercipta. Sementara itu yang ke shutdown adalah Versik. Sayang sekali Versik lain memiliki satu retributionnya. Dan sekarang Lord berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian. Ada anti-match yang bergerak mundur juga. Ingin masuk ke dalam outer turretnya. Rexy dipukul mundur. Sayang sekali Rexy yang nggak mendapatkan sebuah posisi yang baik. Namun di bagian tengah satu outer turretnya, satu inner turretnya udah dibabat habis. Walaupun Lordnya belum hadir, ini bakal menjadi ancaman besar bagi EVOS Legends. Tersisa orang Rexy aja. Dia belum mengeluarkan reload manipulation karena masih cooldown juga. Tapi ada LJ kali sudah bangkit dari keterpurukan, mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Semua objektif dari EVOS Legends mulai dirontokkan oleh Execution. Waduh, what happened? Apa yang terjadi Om Wawan? Yes, terlalu memaksakan kalau aku bisa bilang dari EVOS Legends tadi, dan dengan live yang tinggal seperempat, tinggal setengah tadi, Versik langsung sekali kena error Waduh, LG-nya. Tapi ataupun untuk Versiknya kali ini dengan satu panjer masih bisa langsung maju ke bagian depan. Tapi Federasi udah dikeluarkan, berarti mereka udah mendapatkan informasi. Sementara untuk Lapu-Lapu terlalu maju ke bagian depan. Dia sendirian dikeroyok. Ada Renzio yang mundur ke bagian belakang. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan Renzio? Ada sedikit lagi XP yang tersisa. Renzio pun 1-1. XP lane-nya menghilang. Sama-sama XP harus hilang, tapi Lordnya juga udah mulai didinai oleh EVOS Legends kali ini. Lordnya udah mulai ditumbangkan, tapi Feder Aspek yang itu baik banget. Versik harus tumbang di tangan seorang Geraya. Tapi kali ini Kera masih bisa mundur ke belakang. Clover berada di sempat mencoba untuk menghilangkan seorang KVJ. KVJ masih berada satu yang terakhir. Tershutdown oleh Herit. Walaupun ada dari Kajanya menembakkan Herit, tapi jungler sama jungler sama-sama dibayar tunai. Wow. Dan anti-match pun sekarang nongol, cuman mereka harus berhati-hati. Karena Kajanya sudah mulai maju ke bagian depan. Akan ada Divine Judgment, dilompatin. Brave Fighter-nya keluar. Udah ada satu lagi reload manipulation di bagian belakang. Stun pun tercipta, ada efek immobilize. Walaupun dia masih ada Immortal, tapi Immortal belum sempat dipecahkan. Dua orang terakhir tadi dari EVOS Legends pun langsung dihilangkan begitu aja. Versik hadir, Versik nongol. Udah ada satu puncher, berpindah dari kanan ke kiri. Langsung menuju ke bagian tengah. Sedikit lagi SP tersisa. Namun untuk kali ini pun Immortalnya belum bisa dipecahkan. Ini bahaya banget untuk EVOS Legends. Kalau seperti ini rontok semua dari segi turretnya, membuat Execution leluasa untuk masuk dari atas, bawah, tengah, sesuka hati mereka. Dan ini adalah item yang terjadi dari kedua tim, Om Wawa. Yes, dan buat Clover sendiri gue masih menantikan untuk item dari dia. Seharusnya item damage sudah selesai, tinggal membuat Athena Shield untuk bisa menahan damage dari Kaja dan juga Parsha. Kemudian Oracle nih kayak bau-bau ya. Oracle ya. Oracle sih kayaknya nih yang akan dibuat oleh Harit ya. Oke. Dan untuk Execration sih bisa dibilang bahwa Kajanya sudah punya toolsnya semua. Iya. Ada Shadow Mask, ada Flicking Time. Dan mungkin yang terakhir apakah yang akan dia gunakan Enchanted Talisman? Karena tadi adalah satu item partnya juga gitu, ada pertempuran. Kembali pecah lagi, Bebek Immobilize. Namun untuk kali ini LG-nya ataupun Lapu-Lapunya udah gak kuat lagi. Sementara itu udah zaman pola langsung dikeluarkan. Double kill lagi diambil oleh Lunox. Clover baik banget, mendorong mundur. Udah ada tuh kill VJ yang langsung dipukul mundur, dibalikkan langsung ke arah base-nya. Hanya saja Renzio kali ini grabnya menarik lagi ke arah kerumunan. Sayang sekali Clovernya, Haritnya harus langsung menghilang. 2 lawan 4, Rexy dengan satu dual manipulation yang belum standby sejauh ini pun harus
bertahan bersama dengan Lunox-nya. Versik, Phantom Execution. Tapi masih ada ternyata udah ada sebuah pergerakan. Sayang sekali, Rexy dipukul mundur. Sedikit lagi SP-nya, dia belum tumbang. Hanya saja dipaksakan oleh anak-anak Execration dan mereka pun berhasil mendapatkan kemenangan yang pertama. Game yang pertama yang kurang baik tentunya untuk EVOS Legend. Harus mereka terima kekalahan pertama. Tapi tenang, masih ada 4 game lagi. Masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Masih banyak PR yang harus dirombak. Masih ada strategi yang bisa dilakukan. Tentunya EVOS Legend akan kembali berjuang di game yang kedua nanti. Yes, dan sebenarnya satu momen yang agak kita lihat tadi ya adalah bagaimana dari EVOS Legends tampaknya cukup terburu-buru untuk mengamankan Lord tadi. Ya. Dan memang untuk Lord